Halo guys, selamat datang di modul Ternak Uang. Perkenalkan, nama saya Kalimasada dan hari ini saya akan mengajarkan kalian mengenai topik apa itu personal finance. Mengapa isu ini penting untuk dibahas. Nah, sebelum video ini dimulai, tidak ada dari bagian modul ini yang merupakan ajakan jual beli atau ajakan investasi apapun. Video ini hanyalah video edukasi untuk membantu teman-teman memahami mengenai personal finance. Jadi, mengapa topik ini penting? Kalau teman-teman tahu, kita sudah banyak mengajarkan teman-teman di berbagai platform yang ada mengenai berbagai aset-aset keuangan. Nah, kita merasa bahwa kita bisa mengajari teman-teman mengenai aset apa yang dijual dan juga dibeli, tapi kita melihat secara fundamental banyak sekali dari teman-teman ini yang masih belum paham di ranah personal finance. Dan kita merasa bahwa isu ini merupakan sesuatu yang sangat serius dan harus ditindaklanjuti secara cepat dan juga masif. Mengapa? Karena tanpa adanya pengetahuan mengenai personal finance dan juga literasi keuangan yang memadai, tidak akan ada yang pernah bisa mencapai yang namanya financial freedom. Itulah mengapa kita membangun platform ternak uang ini. Jadi apa sih latar belakangnya? Itu salah satunya tadi udah saya jelaskan ya. Tapi ada banyak sekali latar belakang yang mana secara statistik dan juga secara data itu mungkin akan membuat teman-teman di sini tercengang atau kaget. Wah, ternyata seperti ini keadaan yang ada di Indonesia. Jadi kita secara spesifik ngomongin keadaan di Indonesia. Banyak sekali teman-teman yang ingin merdeka finansial tapi tidak memiliki literasi finansial. Nah, itu yang selalu kita bercandain ya. Kalau nggak boleh ngomongin finansial kalau hidupnya masih sial. Karena memang teman-teman, banyak sekali di luar sana yang memberikan arahan mengenai personal finance, memberikan petuah mengenai saran keuangan, tapi kondisi keuangan mereka ini masih sama dengan teman-teman. Nah, itu kan sama aja bohong. Nah, kita di sini dari perspektif orang yang mulai ya dari start nol sampai membuat ya banyak sekali perusahaan, dan kita juga merupakan praktisi di market yang melakukan ya, kalau saya pribadi trading for living. Jadi saya lihat posisi di market dan saya dapat keuntungan di sana. Jadi kita sangat mengerti dari perspektif yang tidak memiliki apa-apa sampai memiliki ya portofolio ratusan miliar untuk dikelola. Ini saya ingin mengajarkan ke teman-teman semuanya, gimana sih kalian ini caranya ya untuk melek finansial untuk akhirnya bisa yang namanya merdeka finansial. Karena saya tahu bagaimana rasanya di posisi teman-teman semuanya dan gak enak rasanya. Saya ingin membantu teman-teman untuk lebih melek lagi mengenai finansial. Nah, ini ada data yang mencengangkan teman-teman dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ini riset dari tahun 2022. Disebutkan bahwa 51% warga Indonesia itu tidak melek keuangan atau mereka ini tidak financially literate. Nah, gimana negara ini mau maju kalau orangnya ini aja tidak paham mengenai keuangan? Mereka ini have no idea, have no clue. Duitnya ini mau dikemanain, rasio duit yang oke itu seberapa, hingga akhirnya mereka terjerat dan juga terjebak ke dalam, saya ngomong jebakan finansial yang ada, hingga akhirnya mereka ini hidup ya hanya hari ke hari. Mereka nggak bisa meningkat keadaan keuangannya, mereka nggak bisa meningkat status sosialnya, kesejahteraan keluarganya di situ-situ terus, bahkan cenderung turun di angka kemiskinan. Itulah mengapa sangat penting teman-teman untuk mempelajari yang namanya personal finance dan juga literasi keuangan. Nah, di sini makanya kita akan mengajarkan ke teman-teman di sini, mungkin ya yang ada di sini beberapa saya yakin udah sangat paham, tapi mungkin kalian cara kelolanya juga masih salah atau masih belum benar. Data yang sama menunjukkan bahwa 85% orang di Indonesia ini memiliki akses ke platform keuangan, 15%-nya enggak. Jadi teman-teman harus paham ya, ada irisannya di sini. 85% orang ini udah punya akses ke perbankan atau misalkan dompet digital lain. Tapi ya dari 85% yang punya akses itu ya teman-teman harus paham, setengahnya itu nggak ngerti duitnya harus dikemanain atau duitnya harus diapain. Seberapa banyak mereka harus spending, seberapa banyak mereka harus saving, seberapa banyak pula itu harus diinvestingkan, itu nggak ngerti. Jadi dari 85% orang yang punya akses keuangan ini setengahnya ini nggak bisa manage duitnya. Intinya seperti itu. Itulah mengapa di sini kita melihat ada gap, ada suatu kebocoran dari
layanan keuangan yang ada, dari uang yang dipegang oleh masyarakat ini, dengan bagaimana mereka mengelolanya. Nah, itulah mengapa ya platform ternak uang ini lahir untuk mengajari teman-teman gimana cara kalian untuk memahami dan juga mengelola uang secara bijak. Nah, data yang sama dari OJK ini kalau saya tadi bilang ya 2022 itu 49% ya indeks literasi keuangan nasional. Di 2019 atau 3 tahun sebelumnya itu cukup parah ya teman-teman, masih di angka 38%, jadi naik sekitar 11%. Mungkin sekarang udah lebih naik lagi, data terbaru masih belum ada, tapi kalau kita berpatokan ya dari 2022, setengah orang ini masih belum terliterasi keuangan dengan baik. Nah, ini juga ada data yang cukup mencengangkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Statistik Pemuda tahun 2024 disebutkan bahwa 49% dari pemuda berusia 16-30 tahun, mereka ini tidak memiliki rekening di bank atau mereka ini tidak memiliki tabungan. Bayangkan teman-teman, 2024 data yang sangat baru. Jadi setengah dari kita ngomong milenial dan juga Gen Z, usia 16-30 tahun, mereka ini nggak punya rekening bank. Ya, bayangkan seberapa banyak unbanked society ya, atau mereka yang tidak memiliki akses ke perbankan ya, bahkan Gen Z ini ya, setengahnya teman-teman ini nggak memiliki akses ke perbankan. Jadi kalau kalian ya umur 18-20 tahun, terus kalian ini punya ya tabungan di bank BCA misalkan, ini teman-teman udah jauh ahead ya daripada setengah populasi di usia kalian. Bayangkan seberapa negara ini atau Indonesia masih belum sadar dan juga melek atas finansial. Jadi ya tujuan kita di sini adalah mengedukasi teman-teman. Dan data LPS per November 2023 ya mencatat bahwa 98,8% orang yang punya rekening di bank atau 554 juta rekening di Indonesia itu di bawah 100 juta, teman-teman. Bayangkan kalau kalian udah punya uang di tabungan di bank BCA 100 juta lah. Kalian tuh jauh lebih baik ya daripada 99% orang yang lain. Bayangkan, kamu punya duit 100 juta nih di bank kamu ini top 1% people in Indonesia ya, financially. Jadi itu merupakan suatu perspektif yang satu, kita harusnya melihat bersyukur. Ya, alhamdulillah, syukur saya ada di posisi yang top 1%. Dua, ya, teman-teman harus paham bahwa teman-teman ini sangat terliterasi keuangan. Dan tiga, teman-teman ini punya privilege. Saya ngomong nggak privilege itu nggak melulu ya tentang lahir dari keluarga yang kaya raya, tapi lahir dari keluarga yang melek finansial itu pun juga privilege. Atau kalau teman-teman udah disekolahin lah sama orang tuanya, itu pun juga privilege hingga teman-teman akhirnya oke, saya ternyata top 1% di negara ini secara finansial. Dan ini juga ada ya survei dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023. 36,3% masyarakat Indonesia yang memiliki dana darurat. Jadi teman-teman, orang itu yang menabung atau punya dana darurat 3-6 bulan ketika dia udah kehilangan pekerjaannya itu hanya 36%. Ada sekitar 64% ya, masyarakat yang mereka ini nggak punya dana darurat. Jadi misalkan besok ada PHK massal nih amit-amit, mereka kena, mereka itu nggak punya duit untuk bertahan hidup boro-boro ya 3-6 bulan. Mungkin 3-4 hari mereka itu nggak punya duit untuk bertahan. Jadi kalau teman-teman punya dana darurat, misalkan biaya hidup setiap bulan kalian itu adalah 10 juta, kalian punya duit di tabungan 30-60 juta di rekening, kamu itu jauh lebih bagus ya daripada 64% masyarakat yang lain. Bayangkan teman-teman ya, hanya 36% yang memiliki dana darurat. Itulah mengapa kalau ada PHK di negara ini atau misalkan ada krisis ekonomi yang besar, itu masyarakat itu sangat terdampak dan memang adanya seperti itu karena mereka ini tidak memiliki uang tabungan untuk menjadi ya baseline atau menjadi pondasi mereka ini hidupnya itu terus berlangsung ya. Padahal mereka pun juga nggak sendiri. Mereka tuh punya orang tua yang dibiayai, istri yang harus dinafkahi dan anak yang harus disekolahkan. Tapi 64% ini nggak punya uang ya untuk bertahan hidup beberapa bulan kalau mereka ini udah di layoff. Dan juga ini adalah data yang cukup mencengangkan juga.
Tadi kan saya udah bilang ya, segitu banyak orang tuh yang nggak punya rekening bank, segitu banyak mereka yang tidak melek keuangan, segitu banyak mereka yang nggak punya dana darurat. Ya, kalau saving aja nggak punya, apalagi di segi investingnya nol, ya, kosong. Dan ini data dari OJK ya, 95% masyarakat di Indonesia itu nggak ngerti saham, nggak ngerti reksadana, nggak ngerti obligasi, apalagi kripto. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang edukasi tentang kripto di luar sana, ya apalah yang kita lakukan. Jadi harus lumrah teman-teman kalau ada komen ini the next ini nih, ini afiliator dan lain sebagainya. Karena mereka ini nggak ngerti, 95% orang ini tidak terlibat investasi, gimana mereka ini mau melek dengan adanya cryptocurrency, ya, orang saham, obligasi, reksadana, instrumen-instrumen yang udah lama di Indonesia, udah puluhan tahun, mereka ini nggak melek apalagi sesuatu yang baru. Jadi wajar kalau teman-teman kita yang lain ini memang seperti itu cara mikirnya, karena mereka ini sangat tidak terliterasi keuangan. 95% orang di Indonesia itu tidak berinvestasi ke capital market, ke crypto market. Maka dari itu yang Bapak Presiden Prabowo sampaikan kalau orang yang main saham yaitu hanya orang di Jakarta, itu saya sangat setuju karena memang faktanya demikian. Orang di daerah, karena saya dari daerah itu satupun teman-teman, di society saya tinggal, saya bernafas, kiri kanan saya itu nggak ada yang ngomongin saham bank A, B, C, D, E. Ya, nggak ada sama sekali. Jadi itu hanya terjadi di kota-kota besar. Surabaya, Medan, Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya.